Beberapa video instruksional saya sebelumnya sudah membahas mengenai unsur-unsur laporan keuangan secara umum. Bagaimana artikulasi antar unsur-unsur tersebut juga sudah dibahas. Saya juga sudah memberikan contoh mengenai laporan keuangan untuk perusahaan jasa, dan kali ini kita akan beranjak lagi memberikan ilustrasi dan penjelasan seperlunya mengenai laporan keuangan perusahaan dagang. Tentu saja ini merupakan kelanjutan langsung dari video instruksional saya sebelumnya mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan sebelum kita membahas seperti apa laporan keuangan perusahaan dagang, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pertama adalah terkait dengan jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian, bagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, dimaksudkan untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu disajikan dengan basis akrual, sehingga tidak peduli model bisnisnya, bentuk badan hukumnya. Jika laporan keuangan memang ingin disajikan dengan dasar akrual, maka jurnal penyesuaian secara umum akan dilakukan. Dan yang disesuaikan pun sama, unsur accruals dan deferrals. Yang saya maksud deferrals adalah penghasilan diterima di muka serta beban dibayar di muka. Dan accruals itu adalah yang serah terima kasnya di belakang, hak dan kewajibannya timbul duluan. Dan semuanya sama, entah itu untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun entitas lainnya, jurnal penyesuaian terkait dengan 4 komponen tersebut. Karena ilustrasi kita sebelumnya menggunakan sistem persediaan perpetual, itu berarti saldo persediaan dan beban pokok penjualan juga sudah diikuti mutasinya sepanjang periode, sehingga Anda tidak perlu melakukan penyesuaian terkait dengan persediaan dan HPP itu seperti yang Anda biasa lakukan dalam sistem pencatatan periodik. Penyesuaian terkait persediaan itu hanya diperlukan jika hasil stock of name atau penghitungan fisik menunjukkan adanya selisih antara biaya perolehan barang yang benar-benar tersisa berdasarkan penghitungan fisik dengan biaya perolehan menurut catatan atau sistem akuntansi. Sepanjang periode, persediaan bisa saja hilang karena dicuri atau rusak, misalnya karena sering diangkut-angkut ke sana kemari, yang mengakibatkan barang yang benar-benar tersedia untuk dijual berbeda dengan yang terekam dalam sistem akuntansi. Jadi penyesuaian ini sebenarnya lebih dimaksudkan untuk mengadjust atau mengoreksi biaya perolehan persediaan yang terekam dalam sistem akuntansi setelah dilakukan penghitungan fisik. Karena sifatnya hanya koreksi, maka akun yang terpengaruh hanya beban pokok penjualan dan persediaan barang dagangan. Masih menggunakan contoh PT Sunyi Audio. Saldo persediaan barang dagangan menurut sistem akuntansi berjumlah 405 juta pada akhir periode. Penghitungan fisik dilakukan, dan meskipun penghitungan fisik itu biasanya dilakukan atas unit atau satuan yang tersisa, tapi kemudian yang terpenting bagi akuntansi adalah biaya perolehannya. Dan ternyata biaya perolehan barang dagangan yang tersisa berjumlah 400 juta. Sehingga ada selisih sejumlah 5 juta. 400 juta dibandingkan dengan 405 juta menurut catatan dalam sistem akuntansi. Jurnal penyesuaian di sini dimaksudkan untuk mengurangi saldo persediaan barang dagangan. Sehingga di sini akun persediaan barang dagangan dikredit sejumlah 5 juta selisihnya. Debitnya, nah ini yang terpenting harus Anda perhatikan. Kalau jumlah selisih itu tidak material, maka Anda bisa langsung mendebitnya ke beban pokok penjualan. Akan tetapi jika selisihnya material dan memerlukan inspeksi oleh pihak manajemen misalnya, maka yang didebit adalah kerugian selisih persediaan. Itu saja sebenarnya penyesuaian terkait dengan persediaan yang dilakukan perusahaan dagang. Bagaimana saya sampaikan tadi, penyesuaian lainnya terkait dengan deferrals dan accruals itu tetap berlaku, baik itu untuk perusahaan dagang maupun untuk perusahaan jasa. Proses penutupan juga sama. Di sini Anda mendebit akun pendapatan, mengkredit akun yang bersaldo normal debit, termasuk di dalamnya adalah retur dan pengurangan harga jual, diskon penjualan,
Sudah dibahas sebelumnya bahwa ini merupakan kontra akun penjualan. Sehingga jika penjualan saldo normalnya kredit, diskon dan retur ini saldo normalnya debit, dan dalam proses closing ini di kredit. Kemudian beban pokok penjualan ini memang beban sehingga dikredit, gaji toko, gaji administrasi, dan semua beban lainnya ini semua dikredit. Kemudian saldo akun laba rugi jika ditemukan kredit itu mengindikasikan laba bersih, itu di debit dan kemudian jumlahnya dipindahkan ke modal yang dalam hal ini adalah akunnya laba ditahan. Kemudian dividen, jika dalam satu periode perusahaan membagikan dividen, itu juga saldonya dipindahkan ke modal. Sama kasusnya berarti di sini, laba bersih itu dikredit, ditambahkan ke laba ditahan, sedangkan dividen itu didebit, dikurangkan dari laba ditahan. Laporan laba rugi yang Anda perhatikan pada sisi kanan slide, ini seringkali disebut dengan laporan laba rugi multi-step atau laporan laba rugi multi-langkah. Dikatakan multi-langkah karena memang penyajiannya dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh saja, di sini kita bisa melihat sekilas ada keterangan penjualan neto, kemudian laba kotor, kemudian laba operasi, penghasilan dan beban lain-lain, laba sebelum pajak, kemudian baru terakhir laba bersih. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan dengan multi-step. Nanti akan kita bahas satu persatu item-item penting dalam laporan laba rugi multi-step ini. Step yang pertama, laporan laba rugi bentuk ini memungkinkan disajikannya informasi mengenai penjualan bruto, kemudian retur dan pengurangan harga jual, serta diskon penjualan itu dikurangkan terhadap penjualan bruto. Hasilnya disebut dengan penjualan neto. Angka 4.600.000 ini merupakan penjualan neto setelah dikurangi retur dan pengurangan harga jual serta diskon penjualan. Step berikutnya setelah kita menemukan penjualan neto adalah menentukan laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dengan penjualan neto dikurangi dengan beban pokok penjualan atau yang di masa lalu biasa Anda sebut dengan istilah harga pokok penjualan. Ini sangat membantu dalam melakukan analisis laporan laba rugi. Angka atau ukuran laba kotor ini seringkali digunakan oleh para analis. Anda mungkin juga sudah familiar dengan istilah margin atau profit margin. Yang dimaksud profit margin itu konotasinya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Angka 1.440.000.000 dibagi dengan 4.600.000.000. Kemudian dikalikan 100%, ini merupakan ukuran analisis yang seringkali digunakan oleh para analis keuangan. Langkah berikutnya, laba kotor dikurangi dengan beban-beban operasi, itu menghasilkan satu ukuran berikutnya yang disebut dengan laba operasi. Laba operasi ini pada dasarnya merupakan ukuran kinerja perusahaan dari aktivitas inti bisnisnya, dari aktivitas core bisnisnya. Karena yang namanya beban operasi itu mencakup beban-beban yang terkait dengan aktivitas inti dari perusahaan. Biasanya biaya operasi atau beban operasi ini dibagi menjadi dua, dipilah menjadi dua subkategori, yaitu beban administrasi umum dan beban penjualan. Pemilahan ini ada beban pokok penjualan, kemudian beban penjualannya sendiri, kemudian beban administrasi dan umum, disebut pemilahan biaya secara fungsional karena memang mengacu kepada fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan biasanya. Biaya terkait persediaan itu biasanya menjadi tanggung jawab direktur operasional. Biaya terkait dengan penjualan itu biasanya menjadi tanggung jawab direktur penjualan, dan administrasi umum itu bersifat menyeluruh. Gaji manajer puncak, gaji tenaga administrasi, itu biasanya dikompil di dalam beban administrasi umum. Penghasilan dan beban lain-lain, ini kadang-kadang juga disebut penghasilan dan beban di luar usaha. Penghasilan dan beban lain-lain ini mencakup penghasilan dan beban yang timbul bukan dari aktivitas inti atau aktivitas utama perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dagang berinvestasi dalam aset berupa obligasi misalnya. Penghasilan bunga yang diperoleh dari obligasi itu tidak boleh dilaporkan sebagai pendapatan penjualan tentu saja ya, tetapi dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha.
Beban terkait juga harus dilaporkan sebagai beban di luar usaha. Ada dua unsur penting yang harus diungkapkan secara terpisah, dalam arti harus disajikan dalam baris tersendiri dalam laporan laba rugi, yaitu beban bunga dan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud sebenarnya adalah begini. Kadang beban itu bisa saja misalnya digabungkan dengan pos lainnya, kalau itu memiliki kemiripan, ditinjau dari segi nature pengeluarannya. Sebagai contoh misalnya Anda boleh saja menggabungkan antara beban gaji penjualan dengan beban gaji administrasi, atau tidak usah dilakukan pemilahan secara fungsional. Tetapi yang namanya beban bunga, beban pajak penghasilan, itu sebaiknya diungkapkan secara terpisah. Pertimbangannya saya kira jelas, yang namanya beban bunga itu terkait dengan aktivitas pendanaan, karena bunga itu biasanya timbul dari pinjaman jangka panjang. Pihak yang terutama berkepentingan di sini adalah kreditor jangka panjang. Di sisi lain, kewajiban perpajakan ini juga konstituennya adalah negara, sehingga kedua informasi ini sangat penting untuk diungkapkan. Oke, ada format multi-step, ada juga format yang disebut dengan single step. Ini adalah bentuk laporan laba rugi yang sederhana, yang sebenarnya sudah diberikan contohnya ketika kita membahas laporan laba rugi perusahaan jasa. Anda perhatikan di sini unsur-unsur penghasilan dikelompokkan menjadi satu di bagian atas, kemudian di bagian kedua, di bagian bawah, semua unsur beban itu juga dikelompokkan secara tersendiri, dan Anda hanya melakukan pengurangan satu kali. Dalam hal ini adalah 4.636 juta dikurangi dengan 4.376.880. Satu kali pengurangan, ketemu angka laba bersih yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu 259.120.000. Penyajian laporan keuangan seperti ini diterima, dalam arti tidak dilarang oleh standar akuntansi, hanya laporan pajak terutama lebih mengarahkan Anda untuk menyajikan laporan laba rugi secara multi-step. Anda bisa lihat nanti setelah sampai pada pembahasan mengenai SPT tahunan, laporan laba rugi yang diinginkan oleh laporan pajak itu bersifat multi-step. Oke, dan ini yang terakhir adalah neraca perusahaan dagang. Yang membedakannya dari perusahaan jasa adalah adanya satu jenis aset yang namanya persediaan barang dagangan. Ini sebenarnya berkaitan langsung dengan yang di laporan laba rugi itu adalah beban pokok penjualan. Dua-duanya terkait dengan biaya perolehan barang dagangan. Bedanya kalau persediaan itu berarti masih tersedia untuk periode berikutnya, ditinjau dari sudut pandang tanggal neraca, sedangkan yang namanya beban pokok penjualan itu adalah biaya perolehan barang dagangan yang sudah terjual selama periode akuntansi yang dilaporkan. Oke, saya kira itu saja pembahasan kita mengenai laporan keuangan perusahaan dagang, karena memang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan jenis laporan keuangan lainnya. Slide saya pendek saja untuk kali ini. Di samping itu juga karena ini saya recordingnya pagi-pagi, banyak sekali noise-nya. Sampai jumpa lagi pada video instruksional saya selanjutnya. Terima kasih.